Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dokter Uner TV. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di acara Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi dengan tema PCOS. Nah, buat teman-teman yang belum pada tahu, Dokter Uner TV merupakan platform kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya yang tiap minggunya akan menyajikan informasi-informasi terbaru seputar kesehatan. Maka dari itu, jangan lupa selalu ikuti kami di YouTube melalui channel account Dr. Uner TV dan follow Instagram kami di @druner_tv dan @fk_unair. Perkenalkan, saya Dr. Mirani Ulfaisrika selaku host pada sore hari ini, dan sore ini kita akan membahas mengenai PCOS atau Sindroma Ovarium Polikistik. Tentu saja saya telah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa dan ahli di bidangnya. Beliau adalah dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan staf Departemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Langsung saja kita sapa. Di sini ada Dr. Widya Nugraha, spesialis obstetri dan ginekologi, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi yang akrab disapa dengan Dr. Wiwit. Selamat sore, Dr. Wiwit. Selamat sore, Dr. Rani. Ya, terima kasih banyak dokter atas waktunya sudah sempat meluangkan waktu sore hari ini. Ya, sama-sama. Iya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai PCOS ya dok. PCOS ini sekarang sedang banyak sekali dibahas dok, dan banyak juga yang bertanya-tanya mengenai topik ini. Bahkan sampai dibuat hari peringatan PCOS sedunia, berarti kan cukup penting ya dok ya tentang topik ini. Nah, dan juga banyak yang bertanya-tanya, apakah benar makanan bisa menyebabkan PCOS atau aktivitas fisik menyebabkan PCOS? Maka dari itu kita di sini dari sahabat Dokter Uner TV ingin mengetahui lebih lanjut mengenai PCOS dokter. Ya, mungkin langsung saja dokter, sebenarnya apa sih definisi dari PCOS dan juga bagaimana angka kejadiannya di Indonesia saat kali ini dok? Ya, terima kasih Dr. Rani. Gitu. Jadi memang PCOS sekarang mulai terlihat booming sekali ya. Memang itu kita sudah mulai memberikan awareness, jadi kesadaran tentang PCOS itu apa dan bagaimana risiko-risikonya. Karena memang PCOS ini insiden cukup banyak. Kalau secara global atau mungkin di populasi umum 8-13%. 8-13%. Iya, dan itu cukup banyak. Ini PCOS saja, belum terkait dengan nanti dampak dari PCOS itu sendiri. Nah, yang paling sering itu seperti infertilitas. Nah, itu yang kemudian bisa berdampak tidak hanya pada kesehatan, tapi juga pada mental. Karena orang-orang seperti infertilitas itu kan biasanya psikologisnya cukup tertekan di situ. Jadi perlu penanganan yang lebih untuk itu. Oh iya. Ya. Nah, kalau terkait dengan makanan, ya betul sekali. Karena salah satu faktor risiko dan kemudian pengobatannya juga lebih banyak terkait dengan gaya hidup. Nah, gaya hidup ini terkait sekali dengan pola makan, apalagi mereka-mereka yang masuk dalam kategori obesitas atau kemudian punya faktor risiko diabetes mellitus. Nah, jadi betul sekali tadi Dr. Rani sudah menyampaikan, sangat terkait sekali itu. Baik dokter, jadi memang PCOS ini kaitannya erat dengan makanan dan juga gaya hidup seperti pasien yang obesitas seperti itu ya dokter. Itu kira-kira penyebabnya itu sebenarnya apa sih dokter untuk PCOS ini, dan kira-kira apa saja faktor resiko yang mungkin sekiranya dapat kita cegah dan juga yang tidak dapat dicegah dokter? Iya, memang kalau bicara tentang faktor, bicara tentang penyebab, PCOS ini masih seperti dalam kategori disease of theory ya. Jadi teorinya banyak sekali. Apakah dimulai dari hiperandrogen, obesitas, atau faktor genetik, faktor keturunan kayak gitu, atau environment. Jadi masih banyak sekali teori untuk itu. Jadi mungkin kita lebih langsung pada kata apa itu PCOS dan mendiagnosisnya bagaimana. Nah, jadi kalau PCOS itu kita sering pakai kriteria Rotterdam ya, 2 dari 3. Itu yang pertama gejala oligo atau anovulasi yang biasanya dialami atau dirasakan dengan keluhan haidnya tidak teratur, mulai dari mundur di atas 38 hari sampai bahkan amenore sekunder biasanya. Amenore itu kalau sampai 3 siklus tidak haid sama sekali. Ini mulai mundur
tadi? Untuk faktor risikonya, kira-kira apa yang dapat dicegah dan tidak dapat dicegah, Ya, dokter? baik. Untuk faktor risiko, nah tadi sudah saya sampaikan tadi di awal apa sih penyebabnya? Memang banyak sekali tadi ya, kira-kira penyebabnya yang saat ini masih diinvestigasi, termasuk yang tadi misalkan obesitas, faktor keluarga. Nah, karena apa? Akhirnya kita sedang membagi PCOS itu menjadi PCOS yang obes atau gemuk dan PCOS yang kurus, lean dan yang obes. Ya, mungkin yang lean itu lebih terkait dengan faktor genetik. Gini, kalau yang obes lebih terkait dengan faktor-faktor apa environment atau mungkin gaya hidup. Nah, kalau misalnya yang obes, misalkan tadi ya, BMI-nya di atas 30, memang kita sering dapatkan itu orang-orang PCOS dengan obesitas. Atau mungkin dari keluarganya ada yang punya riwayat diabetes mellitus. Nah, untuk yang bersangkutan mungkin diabetes mellitusnya belum manifest, tapi masih dalam kategori bakat, atau mungkin kita biasa sering menyebut gangguan toleransi glukosa. Nah, itu bisa kita periksa, ada beberapa parameter atau laboratorium bisa kita gunakan untuk melakukan tes apakah ada gangguan toleransi glukosa. Nah, kalau sudah kita tahu bahwa ini ada faktor risiko tadi, misalnya obesitas, ya obesitasnya yang kita tekan. Atau misalkan tadi ada gangguan toleransi glukosa, ya itu segera kita atasi. Nah, kalau gangguan toleransi glukosa yang paling mudah kita beri obat-obat seperti bahan metformin, itu obat yang sering digunakan untuk mereka yang punya diabetes. Nah, kalau obesitas, nah ini yang paling sebenarnya paling sering bisa dilakukan untuk ini mereka-mereka yang punya PCOS dengan kondisi obesitas. Olahraga yang pasti. Nah, olahraga yang disarankan nih pasti olahraga yang sedang ya, aktivitas. Banyak di Google tuh kita bisa membagi aktivitas yang ringan, sedang, berat, kalorinya berapa. Tapi kalau kita lihat ini sering nih muncul pertanyaan dari mereka-mereka yang punya PCOS, dok, pola makan apa yang paling bagus dok? Kalau dokter Ani mungkin melihat ada ini pola makan tipe A, tipe B, tipe C, tipe Iya, D, dok. banyak sekali di situ. Nah, atau puasa apa gitu ya, banyak. Tapi yang ingin saya tekankan, ada sebuah penelitian yang cukup bagus itu yang membandingkan berbagai macam pola makan tadi. Semua outcome-nya, keluarannya pada dasarnya bagus, dan itu bisa membantu memperbaiki PCOS. Yang perlu ditekankan adalah bahwa kalorinya yang dikonsumsi tiap hari itu harus lebih rendah dibandingkan kebutuhan, sehingga tujuannya agar bisa menurunkan BMI tadi, body mass index tadi. Dengan penurunan berat badan itu akan memperbaiki PCOS. Banyak penelitian. Sedikit bicara lagi boleh ini? Iya, boleh Ada dokter. dalamnya, ya. Ada penelitian juga yang bagus sekali. Bagaimana ya orang menurunkan berat badan ternyata bisa memperbaiki kondisi gangguan PCOS. Contoh menurunkan berat badan 5-10% aja. Itu 25% itu haidnya bisa membaik. Dari yang amenorrhea bisa ada 20% mulai muncul haidnya yang spontan. Kemudian yang hamil spontan itu bisa mencapai 49%. Wah, keren itu. Artinya memang kita bisa membuat satu goal. Berapa sih dok kita menurunkan berat badan? 5-10%. Kalau nggak bisa 10%, 5%. Sesyukur bisa 10%. Nah, itu ternyata bisa memperbaiki kondisi bisa menjadi hamil spontan tadi. Maaf, kembali tadi 49% haidnya spontan, 20% bisa hamil menjadi spontan. Nah, itu luar biasa bagi mereka-mereka. Nah, ini kan kebanyakan masalahnya itu tidak semua tinggal di kota, tidak semua punya akses untuk sarana kesehatan yang memadai, sehingga ya ini tadi dengan pola hidup, ya hidup yang baik, dan olahraga, asupan makanan yang terjaga, insya Allah PCOS-nya akan baik, akan bisa memperbaiki kondisi gangguan fertilitasnya tadi. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya yang sangat komprehensif, dimulai dari cara diagnosisnya tadi dengan kriteria Rotterdam ya dokter ya. Ada 2 dari 3 kriteria Rotterdam, kemudian juga beberapa gejala yang harus kita perhatikan seperti muka jerawatan, kemudian munculnya rambut kumis dan juga mukanya jadi berminyak seperti itu tadi ya dok. Dan juga di sini tadi dokter Wiwit juga sudah sempat menyinggung tentang bagaimana pengobatan atau cara tata laksananya. Nah,
kira-kira dok, ini mungkin boleh diperjelas lagi dok, kapan seharusnya kita itu kalau misalnya sahabat dokter Uner TV nih ada yang merasakan gejala-gejala tersebut, kapan seharusnya segera berobat ke dokter dan mungkin pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang akan diperiksakan kepada pasien tersebut sehingga nantinya terdiagnosis PCOS ini dokter? Ini pertanyaan yang menurut saya bagus sekali, Mbak. Karena selama ini kenapa kecenderungan orang datang ke dokter, apalagi dokter objin ya, itu datang itu bukan karena keluhan PCOS-nya, tapi keluhan karena susah hamil. Nah, susah hamil, infertilitas. Nah, kalau kita tahu bahwa ini PCOS, gitu kan. Jadi dari awal sudah bisa menjaga, sehingga kemudian ketika saatnya dia ingin hamil, kondisi PCOS bisa membaik. Jadi sebaiknya memang sebelum ada keinginan misalkan kayak tadi pengen punya anak tadi, justru lebih bagus lagi kalau mulai terdeteksi dan mulai dilakukan intervensi ketika sudah mulai remaja, sejak remaja atau sebelum menikah. Nah, kalau misalnya sejak remaja, contohnya obesitas atau memiliki keluarga di riwayat diabetes, itu yang salah satu faktor resiko ini mudah telusuri. Nah, kemudian datang ke dokter, dok sudah umur 19 tahun, nah, kemudian ada keluhan kayak tadi, rambutnya atau gejala berandrogenia ada, kemudian gejala oligoovulasi atau anovulasinya ada. Dan kalau misalkan tadi pemeriksaannya datang ke dokter yang diperiksa, yaitu tadi dengan analisis itu bisa mengarah ke sana. Kayak tadi itu haidnya tidak lancar, mundur gitu ya. Kemudian gejala klinisnya. Dan kalau yang keluhan ketiga tadi misalkan indung telur kecil banyak itu bisa kita ganti dengan pemeriksaan AMH. Nah, kalau kita bisa melakukan pemeriksaan itu dan dari hasilnya sudah bisa didiagnosis itu PCOS, ya segera kita bisa melakukan intervensi. Misalnya nih, dokter Ani nih, kan dokter Ani misalnya atau punya saudara atau keluarga yang belum menikah, umur masih 19 tahun, sudah punya pacar, baru menikah, misalnya masih 2 tahun lagi atau tahun depan mau menikah, ketahuan baru punya PCOS, ya kita lakukan intervensi. Nah, misalkan ada obesitas, segera aja kita intervensi agar obesitasnya membaik. Nanti ketika menikah dan tidak ingin menunda momongan, nah kondisinya sudah bagus tuh, bisa langsung tuh untuk segera kondisi menjadi subur. Beda kalau misalnya datangnya seperti yang sekarang kebanyakan datang ketika kondisinya sudah susah hamil atau infertilitas, sudah menikah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun baru datang, ternyata ketahuan baru PCOS. Kan mundurnya lama sekali itu. Iya, betul ya. Mengalami fase-fase yang cukup tidak nyaman itu pasti gitu. Khususnya tiap tahun kalau kumpul sama keluarga kan sering kan ditanya sama keluarga, kapan nih gitu kan. Iya dok. Ya, mungkin begitu. Oh ya, baik. Berarti sebaiknya kita periksa itu sedini mungkin saat kita merasakan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan ya dok, untuk agar nantinya pengobatannya tidak tertunda dan selesai masalahnya cepat seperti itu ya dokter. Baik dokter, jadi kalau tadi kan dokter sempat menyinggung ada beberapa tata laksana seperti misalnya ada kalau misalnya pasiennya obesitas disuruh olahraga tadi ya dok, sama tentang makanan. Nah mungkin boleh dijelaskan lagi dokter, tata laksana seperti apa yang diperlukan oleh pasien PCOS dan mungkin tahapan tata laksananya itu seperti apa dokter hingga nantinya pasien ini bisa kembali baik kondisi PCOS-nya itu dokter? Baik, mungkin gini, dari goal terapinya aja dulu ya. Ini misalnya untuk mereka yang belum menikah atau mereka yang belum ingin punya anak. Jadi kita fokus pada PCOS-nya. Nah, yang pertama kita goalkan, kita melihat BMI yang body mass index atau indeks massa tubuh yang paling ideal untuk mereka. Untuk perempuan itu idealnya 22, 23. Karena disitulah setelah diteliti indeks massa tubuh yang paling optimal yang terkait dengan kesuburan. Ya. Itu goalnya. Iya dok. Memang tidak mudah. Saya tahu, saya pernah melakukan waktu dengan Prof. Gus, dengan senior lain seperti itu.
menurunkan berat badan itu luar biasa susahnya. Datang dok, saya udah bisa turun dok 1 kilo 2 kilo, tapi ketika terlena dengan kedisiplinannya lengah, baru 2 minggu balik lagi. Memang susah ya. Tadi goalnya yang paling mudah adalah turunkan 5% 10%, tapi kalau memang benar-benar bisa, goalnya adalah indeks massa tubuh tercapai di 22 atau 23 kilogram per meter square. Kemudian itu nanti dilihat dari progresnya, bisa dilihat dari keluhan, mulai dari haidnya yang mulai misalkan amenorrhea menjadi mulai muncul misalkan masih tiap 2 bulan, nanti akan makin memendek sampai kategori haidnya normal. Haidnya normal tuh intervalnya 24 hingga 38 hari. Kemudian dilihat dari gejala hiperandrogen. Biasanya kan ini yang paling sensitif tuh para wanita ya, kulit berminyak, rambutnya kelihatan lebat, itu sensitif. Apalagi yang terkait sama ini jerawat gitu ya, Iya dok. sensitif gitu. Nah, jangan-jangan bukan karena masalah maaf kalau kita bicara di ini ya bagian kulit ya, tapi terkait dengan PCOS ya jangan. Iya. Nah, kalau ini membaik, nah, kan itu pelan-pelan yang itu kan membaik juga. Nah, itu parameternya nanti kelihatan, oh berminyaknya mulai berkurang. Beberapa yang kita treatment, tapi ini bukan gaya hidup ya, kita treatment dengan misalnya yang lain, misalnya dengan drilling ovarium, itu membaik gitu. Kondisinya memang kelihatan sekali, mereka menyampaikan iya dong membaik sekali. Nah, kemudian kalau itu sudah, nah baru kita masuk ke tadi yang sifatnya kayak tadi kan yang sebelum menikah gitu ya. Iya dokter. Menikah masih belum punya anak. Nah, kalau berikutnya adalah mereka yang sudah menikah dan ingin punya anak misalnya gitu. Nah, kalau yang ini kita sifatnya kuratif dengan berdasar keluhannya. Oh iya, sebelumnya saya sampaikan dulu. PCOS ini apakah nanti dampaknya hanya pada infertilitas? Jawabannya tidak. Nah, PCOS itu nanti dampaknya bisa pada mulai gangguan haid. Gangguan haid, mulai dari haidnya tadi saya sampaikan tidak teratur sampai tidak sama sekali. Kemudian gangguan kesuburan, kemudian mereka yang terkena obesitas biasanya bisa terkait juga nanti dengan namanya metabolic syndrome. Nah, ini pernah dengar kan sering kan? Iya dokter. Biasanya dari sejauh endokrin bagian penyakit dalam itu fokus di sana. Dan yang dampak jangka panjang lainnya, yang jarang tapi bisa terjadi adalah keganasan di bidang keganasan di endometrium, keganasan di ginekologi itu bisa itu karena dengan hormon estrogen yang terus menerus tanpa lawan ya, jadi anopos estrogen itu dalam jangka waktu yang lama itu bisa menjadi faktor risiko munculnya kanker endometrium. Endometriumnya terpapar terus dengan estrogen tanpa adanya progesteron. Jadi sekali lagi banyak sekali nanti dampak dari PCOS. Nah, kita kembali kepada yang tadi terapi tahapan tata laksana. Tadi mereka yang belum nikah, nah sekarang mereka sudah menikah. Kalau datang dengan keluhan ingin hamil, berarti kita fokus di fertilitasnya. Nah, kebetulan saya juga di bidang itu. Ada banyak di bidang fertilitas di Universitas Erlangga di FK, benar ya, ada Dr. Stomo, ada Prof. Nila Diwata, ada Prof. Samsul, Dr. Atono, ada Prof. Edi Hendarto, Prof. Budi Santoso yang sekarang jadi dekan kita, ada Dr. Reli, Dr. Aso, Dr. Firana, Dr. Jimmy, dan saya, dan kalau datang dengan keluhan infertilitas, nah pasti kita terapi dengan untuk PCOS-nya. Nah, jadi kita sudah kuratif nih, kuratif terkait dengan keluhan pasiennya. Ini bisa kita berikan obat penyubur. Obat penyubur itu bisa mulai dari obat yang diminum, pil, atau mungkin obat yang dikombinasi pil dengan injeksi. Nah, kalau ini adalah lini pertama, kalau ini belum berhasil, baru nanti masuk ke lini kedua. Lini kedua itu bisa dengan ovarian drilling. Kemudian lini ketiga bisa dengan bayi tabung. Nah, itu tata laksana untuk mereka yang gangguan fertilitas. Kalau gangguan haid, kita datang dengan gangguan kita bisa regulasi.
mudah meregulasinya, tapi perlu disiplin karena tiap harus minum pil. Kalau gangguannya curiga dengan metabolic syndrome, kita konsultasi, kolaborasi dengan penyakit dalam untuk melakukan tata laksana dan sesuai knowledge pengetahuan dari bidang kita dan bidang penyakit dalam. Kalau kemudian datang dengan keluhan kecurigaan keganasan, kita kolaborasi dengan bagian ontologi, ginekologi. Nah, jadi tata laksana pada PCOS bisa sangat bervariasi, bisa sangat bervariatif, tapi sangat lebih sebenarnya akan lebih simple, lebih mudah bagi yang bersangkutan apabila ditangani sedini mungkin. Nah, itu tadi. Oke, terima kasih banyak dokter. Tadi penjelasannya sudah sangat lengkap ya dokter. Intinya berarti kita tata laksananya sedini mungkin dan juga konsepnya itu diawali dengan perubahan gaya hidup terlebih dahulu ya dokter ya. Dimulai dari mengontrol obesitasnya itu kita jadikan body mass indexnya normal di antara 22 hingga 23 atau penurunan berat badan kurang lebih 10%, betul ya dok ya? 5-10%, baik. Dan juga kalau misalnya itu belum berhasil, baru kita tata laksana sesuai dengan masing-masing gejala pasiennya dan nanti bisa kolaborasi juga dengan dokter-dokter spesialis lainnya. Baik, ini mungkin kita tanya lagi dokter, kalau misalnya mau periksa PCOS itu kira-kira nanti apakah pemeriksaannya di cover BPJS atau bagaimana dokter untuk biasanya dokter? Kalau terkait disease PCOS sendiri, iya, karena pengalaman saya ini PCOS masih bisa di cover, tidak hanya BPJS, tapi beberapa asuransi juga mau meng-cover kok terkait dengan PCOS ini. Apalagi kemudian kalau kita lakukan treatment terkait untuk penurunan gejala-gejala PCOS. Tapi memang kalau untuk yang PCOS dengan gangguan kesuburan, infertilitas, memang hampir semua asuransi termasuk BPJS masih belum mau cover. Tapi kalau terkait dengan disease PCOS-nya cover. Baik, terima kasih dokter. Nah, ini mungkin juga membuat teman-teman dari Dokter Unet TV penasaran ya dok. Kalau misalnya nanti kita sudah ada sahabat Dokter Unet TV yang mungkin memeriksakan diri dan juga terdiagnosis PCOS seperti itu dokter. Apakah mungkin pasien penderita ini masih memiliki peluang untuk memiliki keturunan dan juga kira-kira sembuhnya itu total atau bisa kambuh-kambuhan dokter? Pertanyaannya apakah selalu bisa ini udah pertanyaan ya? Pertama dulu. Apakah mereka PCOS masih punya harapan untuk bisa punya keturunan? Jawabannya iya, pasti. Syarat untuk hamil itu kan satu ada sel telur, dua ada rahim, tiga ada sperma. Nah, itu tekan undang-undang ya, karena undang-undang di Indonesia ini seorang perempuan boleh hamil kalau sekali lagi itu kehamilannya itu berasal dari sel telur dan sperma pasangan sudah menikah dan di rahimnya pasangan tersebut. Jadi nggak boleh donor sperma atau sel telur atau kita titip rahim misalnya bahkan keluarga, nggak boleh, bisa nggak boleh kalau itu. Jadi syarat 3 itu harus ada. Nah kalau PCOS pasti ada semua. Orang PCOS sel telur ada, kan PCOS tadi saya disampaikan telur kecil-kecil, ya tinggal kita besarkan saja, atau PCOS-nya kita perbaiki, nanti akan membaik. Tapi telurnya ada. Jadi jangan khawatir. Untuk ini ya, saya bisa, mungkin bahasakan calon moms ya, calon moms, dads gitu ya. Nah, kalau pengen hamil, misalkan yang wanita mau PCOS, jangan khawatir, masih bisa kok. Masih bisa hamil, iya pasti, bisa hamil, karena syaratnya terpenuhi. Dan kemudian pertanyaan kedua ini ya? Iya dokter. Pertanyaan kedua tadi? Apakah bisa sembuh total atau kambuh-kambuhan? Nah ini pertanyaan yang bagus. Dan jawabannya ini, sayangnya ya mungkin tidak menggembirakan, karena PCOS ini kambuh-kambuhan. Kambuh-kambuhan. Jadi seandainya nanti setelah di treatment gitu ya, di terapi, kemudian hamil, nanti suatu saat akan kambuh lagi. Makanya tadi salah satu teorinya kan faktor genetik gitu ya, faktor genetik atau faktor keturunan. Tapi sekali lagi gejalanya bisa dikurangi. Untuk mereka misalnya obesitas, kurangi kalau obesitas. Mereka yang punya resiko diabetes tadi, kurangi. Jadi
susah adalah yang kurus. Kalau kurus, mungkin yang lebih rasional adalah dilakukan drilling ovarium. Ada jadi laparoskopi ovarian drilling. Di situ kita melakukan culture ya, jadi pada indung telurnya kita berikan energi tertentu dan waktu tertentu. Nah, di situ bisa mengurangi kadar hormon-hormon yang mengganggu, ya, biasa androgen yang kita turunkan, dan itu bisa mengurangi PCOS-nya. Itu untuk mereka-mereka yang PCOS dengan kurus, kondisi badannya kurus. Ya. Oke, Kira-kira ya. iya terjawab dokter. Jadi intinya pasien dengan PCOS itu masih bisa memiliki peluang untuk hamil dan juga perlu dikontrol penyakitnya karena bersifat kambuh-kambuhan. Mungkin salah satu caranya tadi ya dok dengan makanan dan juga olahraga untuk mengontrolnya ya dok, dan tambahan obat-obatan untuk PCOS. Nah ini mungkin mau kita perjelas lagi nih dok, ada yang penasaran. Kira-kira kan makanan ini bisa menyebabkan PCOS. Nah, maksudnya pola makan yang tidak baik mungkin ya dok ya, bisa menyebabkan PCOS. Kira-kira apakah ada diet khusus yang direkomendasikan khusus pasien PCOS saja dokter? Makanan ini bisa mempengaruhi PCOS, iya. Apalagi makan makanan yang bisa memicu obesitas ya. Nah, mungkin sekarang yang mungkin lagi menjadi isu yang cukup hangat di antara kita itu adalah tentang istilah probiotik, prebiotik. Jadi makanan-makanan yang bisa membantu kira-kira untuk mereka-mereka yang punya gangguan dengan PCOS. Nah, ada banyak studi ternyata memang menunjukkan bahwa probiotik atau prebiotik ini bisa membantu mereka-mereka yang punya PCOS. Jadi menurunkan keluhannya. Jadi ini studinya bagus sebenarnya, bagus menurut saya. Karena keluhan-keluhan PCOS memang membaik. Nah, memang di situ dikatakan dengan probiotik, dengan prebiotik dia bisa menurunkan asam lemak ya. Jadi asam lemak rantai pendek, short chain fatty lipid ya. Itu kadarnya menjadi turun sehingga kemudian berdampak secara sistemik dan kemudian di situ memperbaiki faktor-faktor atau variabel-variabel yang terkait dengan PCOS. Nah, karena ini studinya banyak dan dampaknya positif bagus, nah ini bisa kita adopsi itu. Kita bisa adopsi untuk mereka-mereka dengan PCOS. Nah, pertanyaannya probiotiknya, contoh ya probiotik. Yang probiotik itu yang paling sering kita gunakan ya kayak lactobacillus itu. Atau makanan yang bisa menu probiotik, contohnya tempe, yogurt. Suka kan tempe pasti lah. Iya dokter. Orang tua pasti suka tempe. Kadang belum makan kalau tidak ada tempe, gitu ya. Yogurt. Kalau sering siapa yang suka drama Korea itu? Iya dok. Kimchi itu juga. Kimchi. Itu. Makanan yang mengandung probiotik bisa itu. Nah, kalau kemudian ada lagi istilah prebiotik gitu ya. Prebiotik itu bahan makanan yang bisa memicu kondisi yang bagus bagi probiotik atau makanan bisa bahan makanan untuk probiotik kalau gitu ya. Nah, yang prebiotik itu contohnya kayak ini pisang, alpukat, bawang bombay, atau yang suka makan sate itu kan ada tuh bawang merah. Iya, itu bisa itu bawang merah, bawang putih pun juga itu masuk kategori prebiotik yang bisa membantu kondisi probiotik di dalam tubuh. Nah, akhirnya itu kan memperbaiki kondisi flora, usus, dan kemudian seperti dengan penelitian tadi ya, memperbaiki kondisi asam lemak rantai pendek yang kemudian secara sistem memperbaiki marker-marker untuk PCOS. Nah, PCOS akan membaik itu. Baik, berarti selain menjaga pola makan bisa juga ditambahkan asupan
prebiotik dan probiotik ya dok ya, dan ternyata bahan-bahan makanannya itu ada di sekitar kita, tinggal kita konsumsi. Mulai dari tadi seperti yogurt, tempe, dan juga yang suka drama Korea bisa makan kimchi ya. Baik, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir dokter. Nah, ini ada juga dok beberapa opini yang pernah saya dengar dokter, bahwa ada pernyataan bahwa PCOS ini juga berkaitan erat dengan gangguan emosional atau bisa menyebabkan depresi pada kaum wanita. Nah, kira-kira dok, pernyataan ini tuh fakta atau mitos dokter? Jawabannya itu fakta itu. Fakta ya dok ya? Fakta. Nah, namun tidak semua. Tadi saya sampaikan, PCOS itu dampaknya bisa di banyak hal. Kalau dampaknya mungkin hanya sekedar pada haidnya yang mundur, misalkan 1 bulan, jadi 2 bulan, mungkin tidak terlalu berdampak. Nah, kalau ini saya sering pengalaman di ini ya, di lapangan praktek ya. Datang PCOS tapi dengan keluhan infertilitas. Nah, ini pasti berdampak di sisi psikologisnya. Bahkan berdampak pada stres. Mereka yang ini tidak memandang mereka yang mampu atau tidak mampu secara finansial. Nah, kalau budaya timur mereka tuh sering cerita itu tiap kali, maaf ya, tidak diskriminasi, tapi ini berdasarkan cerita. Ya, tiap kali kita kumpul sama keluarga, apalagi ketika hari raya gitu, kita sering ditanyain kapan dong. Nah, mereka mengaku bahwa itu berdampak secara psikologis, tertekan, dan ya akhirnya menjadi fakta, bukan mitos lagi. Yang paling parah itu kan kalau misalkan ya tadi, yang dampak jangka panjang tadi, ada dampak terkait dengan keganasan di endometrium atau kanker endometrium istilahnya. Nah, ini kan kalau udah diberita bahwa hasil patologi dari uretase atau biopsi ternyata dinyatakan bahwa ini ada keganasan. Wah, bagaimana kalau kita diberi informasi seperti itu? Nah, pasti kayak dunia rasanya runtuh gitu kan. Iya dok. Ya. Jadi ini fakta kebenarannya. Nah, Hey. sekali lagi paling bagus adalah pencegahan tadi. Pencegahan ya dok ya. Mungkin kemudian segera dilakukan terapi, intervensi gitu ya. Intervensi dulu baru terapi ya. Nah, sedini mungkin kita ketahui, sedini mungkin kita lakukan intervensi. Mungkin kita tidak sampai pada terapi mungkin ya. Pencegahan, kemudian intervensi tadi, sehingga dampak-dampak yang tidak baik dari PCOS bisa segera ditangani. Baik, tadi Dr. Wiwit sudah singgung bahwa yang memang paling penting kita cegah sebelum terjadinya PCOS ini. Bisa dari perubahan gaya hidup dan juga menambah aktivitas fisik dan juga dari makanan. Nah, mungkin ini kita sudah sampai di pertanyaan terakhir, dokter. Mungkin di ujung perbincangan kita kali ini, dokter ingin menyampaikan take home message atau pesan tertentu untuk sahabat Dokter Uner TV, khususnya untuk yang masih penasaran tentang PCOS ini, dokter. Iya, terima kasih, Dr. Ani. Jadi ini memang ada eventnya ya, jadi ada momentumnya ya. Ada hari PCOS ya. Iya, dokter. Jadi kita tingkatkan kesadaran, awareness bagi awam ya, bagi pasangan-pasangan atau bagi wanita-wanita yang ada di sekitar kita, di masyarakat, tentang apa itu PCOS dan apa dampaknya PCOS itu. Karena dampak PCOS itu sebenarnya tidak hanya sekedar hanya gangguan haid mundur, tidak, tapi dampaknya itu ternyata itu bisa sangat-sangat besar sekali, mulai gangguan infertilitas, metabolic syndrome, bahkan tadi keganasan di bidang ginekologi, khususnya kanker endometrium. Jadi itu dampaknya ternyata sangat luas sekali dan sangat bisa besar sekali itu masalahnya. Jadi mumpung ada momentumnya, mari kita sama-sama saling meningkatkan kesadaran tentang apa itu PCOS dan apa yang harus segera kita lakukan. Jangan khawatir, banyak kok sekarang para medis, tenaga medis yang mumpuni, kompeten, dan kita tidak henti-hentinya mensounding tentang PCOS itu. Di UNER khususnya ya, tadi sudah saya sampaikan,
kita ada di bidang fakultas itu ada Prof. Lila, Prof. Samsul Hadi, Prof. Wartono, ada Prof. Hendi Hendarto, ada Prof. Budi Santoso, ada Dr. Leli, Dr. Jimmy, Dr. Suratna, Dr. Ason, dan saya. Kita semua tidak henti ya untuk mensounding bagaimana PCOS itu dan bagaimana kita harus mulai aware, kita harus waspada, kita harus mewaspadai bagaimana kita harus melakukan gaya hidup, bagaimana kita harus melakukan terapi terhadap PCOS tadi. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai dampak jangka panjangnya itu dialami oleh para wanita dan khususnya calon moms ya, kalau kita ya. Iya, Dok. Moms. Jadi sekali lagi itu pesan saya, mari kita sama-sama mewaspadai tentang apa itu PCOS, tentang bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap dampak-dampaknya, dan apabila sudah mengalami PCOS, bagaimana kita melakukan treatment, intervensi, bagaimana untuk mengurangi kelanjutan dari PCOS tersebut. Oke, terima kasih banyak Dr. Wiwit atas seluruh pesan dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk sahabat Dr. Uner TV. Baik teman-teman, jangan lupa bahwa kita setiap minggunya akan ada episode-episode yang menarik. Maka dari itu, jangan lupa terus ikuti kami di YouTube di Dr. Uner TV dan juga follow Instagram kami di @fk_unair dan @drunair_tv. Baik, saya Dr. Mirani dan mewakili seluruh tim Dr. Uner TV yang sedang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.